Untuk Bapak Sidarta, kami persilakan untuk memaparkan materinya 10-15 menit. Nah, saya mendapat tugas yang cukup berat untuk membahas mengenai pemikiran Pak Mokhtar Kusumaatmadja. Namanya sengaja saya pisah begini karena ini sebetulnya permintaan beliau. Nah, buku Pak Mokhtar sudah pernah saya tulis tahun 2012. Saya kebetulan menjadi editor dan menyumbang satu tulisan yang cukup panjang di dalam buku ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu pernah membaca buku ini. Ini adalah seri yang pemikiran dari tokoh-tokoh hukum Indonesia. Jadi ada seri Pak Standyo, ada seri Pak Kusno, seri Pak Sajipto Raharjo, seri Prof. Arief Sidarta, ada beberapa ya. Kalau kita bicara tentang teori hukum pembangunan, itu sebetulnya kita bisa merefer pada tulisan-tulisan kecil beliau. Jadi Pak Mokhtar itu tidak pernah menulis secara komprehensif apa yang dimaksud dengan teori hukum pembangunan. Tetapi orang memahaminya dari beberapa karya-karya berupa working paper, jadi kertas kerja beliau yang disampaikan sekitar tahun 72 sampai 76 atau sampai 78 lah kira-kira. Itu beberapa tulisan-tulisan beliau ketika beliau memberi prasaran dalam berbagai macam forum. Nah, kemudian ada dua asisten beliau, mantan asisten lah ya, Pak Oce Salman dengan Pak Edi Damian, yang kemudian merangkum kembali semua tulisan-tulisan itu dalam satu buku, diberi judul Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan. Itu diterbitkan oleh alumni Bandung. Nah, terakhir ada satu buku yang terakhir ya, dan kalau kita lihat sekarang nama beliau kan Mokhtar Kusumaatmadjanya itu udah dipisah nih, di buku yang terakhir ini. Nah, buku tulisan saya yang ada di buku yang warna orange ini cukup banyak yang masuk ke sini. Dipindahkan ke bukunya Mokhtar Kusumaatmadja, Rekam Jejak Kebangsaan ini. Jadi saya merasa dari 2012 sampai 2021 tulisan saya di sini tidak terlalu banyak dikritisi orang ya, apakah benar apa salah saya menafsirkan teori hukum pembangunannya Pak Mokhtar. Kita mulai dari pemahaman beliau tentang apa itu hukum. Hukum menurut Pak Mokhtar adalah kompleks kaidah dan asas yang tidak hanya mengatur, melainkan juga meliputi lembaga-lembaga dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan berlakunya hukum itu dalam kenyataan. Ada satu figur yang sangat dekat dengan Pak Mokhtar di Parahyangan, yaitu Prof. Arief Sidarta. Beliau promotor saya dan saya sering diskusi tentang pemikiran Mokhtar dengan beliau dan menulis bersama juga dengan Pak Mokhtar dalam buku Pengantar Ilmu Hukum ya. Kata kaidah dan asas ini menurut Prof. Arief itu artinya hukum yang ideal, unsur hukum yang ideal. Sementara lembaga-lembaga ini adalah unsur kelembagaannya. Proses itu unsur kenyataan. Nah, kalau kita coba analogikan dengan teori Lawrence Friedman, mungkin pasti Bapak Ibu sekalian kenal bahwa kaidah dan asas itu mengacu ke substansi hukum, lembaga-lembaga itu mengacu ke struktur hukumnya, dan proses itu mengacu ke budaya hukum. Nah, kemudian kalau kita kembali lihat ada buku yang saya sebutkan tadi, yang editornya adalah Pak Oce Salman dengan Pak Edi Damian. Mereka berdua sebagai editor membuat satu catatan sebagai pengantar dari buku ini. Nah, di situ ternyata penafsirannya beda. Menurut dua orang ini sebagai editor, kata kaidah itu mengacu ke positivisme hukum. Kata asas mengacu ke aliran hukum kodrat. Kata lembaga itu pada mazhab sejarah, sementara lembaga dan proses itu mengacu ke sociological jurisprudence, dan kata proses itu mengacu ke pragmatic legal realism. Nah, saya merasa kurang pas. Ini satu kecenderungan dari para pemikir hukum di Indonesia, termasuk yang memaknai teori hukum progresifnya Pak Sajipto gitu. Kita itu senang membuat satu teori yang eklektisistis. Jadi nyopot sana, nyomot sini, pokoknya kita mengklaim teori kita itu bisa nyambung ke semua aliran-aliran besar. Jadi positivisme juga oke, menerima aliran ini, aliran hukum kodrat juga iya, mazhab sejarah juga iya, sociological jurisprudence juga begitu, pragmatic legal realism juga iya. Nah, ini berbahaya sebetulnya kalau dalam kajian filsafat hukum, karena semua pemikiran yang eklektisistis itu akan membuat teori itu menjadi tumpul. Jadi kalau kita senang ingin menyenangi semua orang, kita nggak punya posisi dan tidak punya sikap. Jadi kita coba mengkritisi pemikiran Pak Mokhtar sebagai bagian kita mengapresiasi pemikiran beliau.
Sering terjadi kita membuat webinar berkali-kali mencari yang positif-positif dari teorinya Pak Mokhtar. Boleh nggak? Boleh aja. Tetapi kita tidak bisa mendapat sesuatu kajian yang mendalam. Sebetulnya Pak Mokhtar sedang di posisi di mana? Dan semua teori pasti punya kelemahan. Tidak ada teori yang sempurna. Pasti ada kelemahan. Nah, kita sebagai generasi berikutnya dari Pak Mokhtar mencoba untuk melihat di mana tempatnya teori Pak Mokhtar itu. Itu menurut saya bagian yang diinginkan oleh semua penulis, termasuk Pak Mokhtar. Saya ketika menulis disertasi saya tahun 2003-2004 itu saya ketemu dengan Prof. Mokhtar. Wawancara dengan beliau di MKK Law Firm. Waktu itu saya khawatir karena menurut teman-teman di MKK durasi kemampuan beliau untuk mengingat itu mungkin sekitar 15 menit. Setelah itu beliau sudah mulai agak ini gitu ya. Karena usia, ya kita mungkin seusia beliau juga seperti itu. Tetapi saya menemukan beliau sangat antusias ketika berbicara tentang teori hukum pembangunan beliau. Dan wawancara itu hampir berlangsung sekitar 45 menit sampai 1 jam. Itu lancar-lancar aja. Jadi sampai terakhir pun beliau masih semangat. Kalau kita ingin tempatkan semua teori hukum pembangunan Pak Mokhtar itu nyambung dengan semua aliran-aliran berpikir ini, ada tugas untuk bertanya secara fundamental. Itu berbeda antara hukum kodrat dengan mazhab sejarah, dengan positivisme hukum, dengan sociological jurisprudence, dengan pragmatic liberalism, itu beda semua. Bagaimana cara kita mendamaikannya? Bagaimana teori hukum pembangunan bisa mendamaikan sisi-sisi yang fundamental itu? Jadi jangan hanya gara-gara satu konsep kita comot, kemudian kita klaim itu nyambung. Comotan itu pasti ada konsekuensi secara filosofis. Itu kalau kita ingin bermain di wilayah teori. Baik, kita coba mengkaji teori hukum pembangunan ini. Pak Mokhtar berangkat dari kondisi keindonesiaan, karena beliau kan kuliah ngambil masternya di Amerika. Dan di sana beliau mulai bersentuhan dengan pemikir-pemikir hukum di Amerika. Jadi ada pemikiran hukum yang harus kontekstual, yang harus berangkat dari semangat yang sedang menggebu-gebu ketika itu. Periode 70-an. Ketika Orde Baru sedang masuk ke era keemasannya. Indonesia ketika itu semangatnya adalah membangun. Kita tahu kata pembangunan itu kata yang sakti kan. Semua kabinet itu pasti namanya pembangunan juga. Pak Harto itu dipanggil Bapak Pembangunan Nasional. Jadi kata pembangunan itu kata sakral ketika itu. Apa yang ingin beliau lihat dari konteks keindonesiaan ini? Beliau melihat bahwa ketika kita ingin membangun Indonesia, maka hubungan hukum ini harus direlasikan dengan subjek-subjeknya sebagai insan-insan pembangunan itu, yaitu masyarakat. Jadi jangan seperti ikan yang tidak merasa hidup di dalam habitat akuariumnya itu ya. Untuk itu ada beberapa proposisi. Pak Mokhtar membuat proposisi. Ada 5 proposisi yang beliau tekankan di situ. Bagaimana meletakkan arti dan fungsi hukum dalam masyarakat. Itu pasti penjelasannya ada di dalam buku ya. Saya tidak akan sampai ke sana. Lalu hukum sebagai kaidah sosial. Bukan sebagai kaidah hukum tok, tapi dia sebagai kaidah sosial. Dan posisinya itu sebenarnya tidak lebih tinggi juga dari kaidah sosial yang lain. Hati-hati. Namun, ketika beliau mengaitkan dengan kekuasaan, hati-hati. Di sini beliau mulai bergeser. Hubungan hukum dengan kekuasaan itu beda. Karena hukum tanpa kekuasaan, dia sebetulnya tidak punya daya apa-apa. Hukum tanpa kekuasaan. Tetapi kekuasaan tanpa hukum itu kelaliman. Kezoliman, kata Pak Mokhtar. Lalu hubungan hukum dengan nilai sosial budaya. Nah, di sini kita lihat ada Northrop di sini bermain. Kalau hubungan hukum dengan kekuasaan itu beliau mengaitkan dengan pemikiran Laswell dan McDougall. Nanti kita akan lihat bagaimana pengaruh Laswell dan McDougall itu ketika ingin melihat teorinya Mokhtar ya. Jadi diskusi kita sebenarnya panjang. Saya khawatir 10 menitnya nggak cukup. Dan terakhir hubungan hukum sebagai, saya menyebutnya sebagai fungsi sebenarnya ini ya. Ada nyebutnya sebagai alat. Yaitu, atau kalau mau Pak Mokhtar menghindari kata alat digantinya dengan sarana. Walaupun menurut saya itu persoalan semantik ya. Ada a tool of social engineering. Ini diambilnya dari Roskupong. Nah, coba kita lihat di sini satu persatu ya. Yang terkait dengan arti dan fungsi hukum dalam masyarakat itu, Pak Mokhtar melihat bahwa hukum harus pertama-tama menempatkan ketertiban itu pada posisi yang paling tinggi untuk kita capai dan paling rasional. Harus ke sana dulu sebelum ngomong tentang tujuan hukum yang lain. Objektif hukum yang lain itu posisinya sekunder dibandingkan dengan ketertiban. Anda tidak mungkin mencapai keadilan kalau masyarakatnya tidak tertib. Tertibkan dulu. Nah, nanti ini ada konsekuensi dari pemikiran ini secara filosofis. Jadi Pak Mokhtar sebenarnya ketika berbicara hukum sebagai sesuatu yang harus menertibkan masyarakat,
ada kajian yang bisa kritisi. Bagaimana kita menjadikan hukum itu sebagai tool of social engineering. Tertib itu artinya status quo. Anda tertibkan dia. Kalau dalam filosofinya, kita bikin masyarakat itu menjadi momentary. Diamkan dulu dia. Jaga dia, jangan bergerak. Kira-kira begitu. Tapi ketika Anda masuk ke tool social engineering, Anda minta supaya hukum itu menggerakkan masyarakat. Sesuatu yang sebenarnya secara terminologi itu kontradiktif. Ada contradictio in terminis. Harus ada generasi berikutnya di Pak Mokhtar untuk menjelaskannya bagaimana supaya ada strategi hukum sebagai strategi budaya untuk menggerakkan masyarakat, tapi masyarakatnya jangan sampai timbul instabilitas sosial. Itu perlu ada proses. Ini luar biasa sebetulnya kalau kita lihat Pak Mokhtar sudah memikirkan itu. Cuma sayangnya beliau karena seorang teknokrat hukum pada era Pak Harto, mendapat jabatan yang cukup tinggi, beliau tidak cukup punya waktu untuk memikirkan ini. Dan kalau saya ingin kritik teman-teman di UNPAD, walaupun mengklaim ini sebagai masa hukum UNPAD, tidak cukup banyak orang di sana untuk menderivasi pemikiran Pak Mokhtar. Coba generasi setelah Pak Mokhtar, siapa yang memikirkan teori ini? Paling hanya generasi seperti Pak Lili Rasidi, dan yang sayangnya juga tidak cukup punya waktu untuk menulis pemikiran Pak Mokhtar. Hubungan hukum dengan kekuasaan, kita tahu tadi sudah saya singgung, dan hubungan hukum dengan nilai budaya, di sini ada living law. Hukum itu harus sejalan dengan living law. Nah, ini juga sesuatu yang menarik. Living law itu proses. Proses itu mengartikan hukum itu tidak boleh by design. Dia by proses. By proses itu artinya, ya seperti mazhab sejarah itu kan by proses. Hukum tidak dibuat. Dia tumbuh bersama masyarakat. Tapi di sisi lain, hukum harus menjaga ketertiban, hukum harus tunduk pada kekuasaan. How to reconcile those concepts? Itu persoalan besar secara filosofis. Yang kita butuh waktu cukup lama untuk mendiskusikan ini. Ya. Nah, kalau saya ilustrasikan, kalau saya gambarkan dalam bentuk bagan, pemikiran Pak Mokhtar ini mengatakan begini. Ini ada satu segi 4 kotak di sini, saya anggap sebagai koridor tentang konteks sosial keindonesiaan kita. Nah, di dalamnya tentu ada hukum yang hidup. Law in action atau living law-nya. Kita tahu Roskupon, Erleh terpengaruh oleh ini, kemudian ada tokoh-tokoh yang lain yang beliau sebutkan, ya, Northrop itu pasti berpikir seperti itu. Tapi ada law in the books. Kita tahu aliran-aliran pemikiran hukum seperti positivisme itu sangat mendekankan itu. Ini harus didamaikan. Jadi ketika membuat hukum, Anda harus mencoba sedekat mungkin supaya living law itu terakomodasi ke dalam law in the books. Nah, Pak Mokhtar melihat kondisi keindonesiaan kita tidak kondusif untuk itu. Dan itu punya potensi menimbulkan ketidaktertiban. Maka, kata Pak Mokhtar, demi supaya terjadi pembangunan nasional yang kita inginkan, secepat mungkin bisa mengubah masyarakat kita menjadi masyarakat yang lebih maju, kita harus membuat prioritas. Untuk itu, buatlah law in the books yang netral saja areanya. Jadi area-area hukum yang netral, jangan merambah ke area-area atau domain hukum yang memungkinkan terjadi resistensi yang besar. Nah, saya ngomong ke Pak Mokhtar tahun 2000-an ketika wawancara itu, memangnya Pak Mokhtar tidak pernah diminta oleh Pak Harto atau diminta oleh pimpinan ketika itu, yang lebih tinggi ya, superior beliau, untuk membuat hukum yang rada-rada tidak netral. Kata dia, pernah, dan itu problem, yaitu undang-undang perkawinan. Dan ada cerita di balik itu tentunya ya, yang tidak perlu saya sampaikan di sini. Tapi terlihat di situ Pak Mokhtar sebenarnya rada kecewa dengan itu, karena ujung-ujungnya seperti ada energi yang kita kuras gitu ya. Jadi ramai ketika itu ya. Nah, ada satu hal yang penting agar semua skema ini bisa berjalan dengan baik, bahwa ada kesesuaian antara law in the books dengan law in action. Kemudian di situ bermain berarti dua fungsi hukum yang utama, yaitu sebagai social order dan social engineering. Kemudian diarahkan untuk mencapai 3 fungsi hukum secara berurutan, yaitu ketertiban, kepastian, keadilan, dan diarahkan untuk pembangunan nasional. Tapi Pak Mokhtar merasakan bahwa sebaik apapun hukum itu dibuat, ada agents yang harus berperan di situ. Jadi urusan man behind the gun itu
itu penting. Dan disitulah kalau kita menyebutnya ASN sekarang ya, aparatur sipil negara. Para pejabat negara itu penting memberi contoh. Harus ada sense of public service, kata dia. Nah, ini kita tahu bahwa kemudian ada salah satu dosen dari UNPAD, Pak Romli Atmasasmita, yang kemudian mengembangkan teori Pak Mokhtar, katanya teori Pak Mokhtar jilid 2, tapi mengambil penekanan pada ini, sense of public service ini. Yang notabene sebetulnya Pak Mokhtar sudah katakan, sudah disampaikan oleh Pak Mokhtar. Jadi bukan sesuatu yang baru sebetulnya. Baik, teori Pak Mokhtar ini kalau kita rincikan, cari sumbernya itu bisa kita kaitkan dengan teori Northrop, teori Lasswell-McDougall, teori Pond misalnya ya. Ini diskusi yang menarik. Saya ingin mengambil contoh teori Lasswell dan McDougall ini saja ya, karena dua teori ini kemungkinan tidak terlalu terkait ke teori hukum. Ini lebih ke teori kebudayaan. Teori social engineering sudah sangat Bapak Ibu kenal, tapi teori kebijakan publik dari Lasswell McDougall ini ada sisi yang menarik kita ingin ambil di sini. Lasswell dan McDougall ini dua orang. Kita tahu ini sebetulnya adalah filsuf politik. Teorinya banyak dikenal dalam ilmu komunikasi. Tetapi ketika beliau berbicara tentang hukum, saya membaca Lasswell dan McDougall itu membagi dua kelompok teori hukum yang besar, yang dia beri nama theory of law dan theory about law. Nah, pertanyaan kita, teori hukum pembangunan itu masuk ke yang mana? Teori about law atau theory of law? Teori tentang hukum atau teori hukum dalam arti yang lebih pragmatik? Nah, tadi saya sempat mengingatkan panitia ya, karena ada di flyer itu saya lihat dikasih judul teori pembangunan hukum. Nah, kalau teori pembangunan hukum itu bisa masuk ke teori about law. Jadi tidak salah juga. Tapi ketika teori hukum pembangunan, beliau bisa masuk ke theory of law-nya. Karena teori about law itu, kalau dalam pemikiran Brookings, buku Brookings tentunya Bapak Ibu sudah tahu ya, buku refleksi tentang hukum itu yang diterjemahkan oleh Prof. Arief. Kalau teori hukum itu lebih melayani dimensi filsafat, dia disebut teori hukum yang reflektif atau teori hukum yang kontemplatif. Itu teori about law. Saya maknai seperti itu. Tapi kalau dia lebih difungsikan untuk melayani ilmu hukum dogmatik atau dogmatika hukum, dia lebih cocok disebut theory of law. Theory of law dalam arti sempit, karena theory of law dalam arti luas tentunya teori hukum, semua teori hukum itu ya. Tapi dalam arti sempit dia sebagai teori hukum yang empirik namanya. Karena dia lebih melayani kebutuhan-kebutuhan ilmu hukum dogmatik sebagai ilmu praktis. Kita sebenarnya bisa menarik persoalan itu. Nah, ini adalah catatan-catatan Pak Mokhtar, kendala-kendala yang membuat teori hukum pembangunan ini bisa tidak sukses diterapkan karena ada beberapa aspek ini. Tinggal kita lihat, ini masih eksis enggak aspek-aspek ini. Kalau masih eksis, tentunya teori hukum pembangunan itu perlu diberi catatan. Misalnya soal pluralisme sosial dan hukum kebiasaan. Jadi kalau kita mengatakan Pak Mokhtar ini ingin mempromosikan hukum adat, sebetulnya dalam konteks yang sangat spesifik ya, misalnya ketika beliau mengangkat beberapa hukum kebiasaan, itu masuk ke misalnya kontrak bagi hasil ya, production sharing, yang beliau klaim itu sebetulnya sudah dilakukan oleh masyarakat adat kita. Tetapi kalau kita lari ke pemikiran Pak Mokhtar untuk memprioritaskan ranah yang netral tadi, tidak ada hukum adat yang netral. Hukum adat itu selalu inherent dengan living law-nya. Di situ pasti ada dimensi nilai-nilai yang sangat partikular, yang hanya hidup pada satu komunitas, kemudian akan berbenturan kalau kita hadap-hadapkan secara vis-a-vis dengan kebutuhan pembangunan tadi ya. Kita tahulah kalau orang aktivis hukum agraria mungkin tahu persis bagaimana sampai sekarang pun persoalan tanah kita tuh nggak selesai. Di satu sisi pembangunan membutuhkan tanah, di sisi lain ada hak-hak tenurial yang tidak bisa disingkirkan begitu saja yang melekat pada masyarakat adat itu. Dan itu harus dibereskan. Kasus Kedung Ombo misalnya itu salah satunya. Oke. Kemudian pluralisme hukum akibat kolonialisme. Nah, itu kan sampai sekarang belum selesai itu. Kita mau mengesahkan KUHP aja kan jadi problem. Di satu sisi kita yakin ada warisan kolonial di dalamnya, tapi di sisi lain kita merasa kita belum siap untuk membuat KUHP yang lebih baik.
Resistensi masyarakat terhadap perubahan ini luar biasa. Saya rasa sekarang ini tambah besar resistensi ini. Urusan vaksin aja kita resisten kok. Sukarnya menentukan tujuan perkembangan hukum. Hukum ini sekarang dengan era digital, ini makin sukar ditebak. Ada law of the future and the future of law. Bagaimana mendamaikan dua itu? Harus dicatat bahwa sekarang ini, ketika Pak Mokhtar berbicara hukum tidak bisa dipisahkan dengan kekuasaan, kita di sisi lain melihat ada namanya reduction of state sovereignty. Ada semacam reduksi terhadap kedaulatan negara. Itu terjadi di mana-mana. Belum lagi kita ngomong soal Bitcoin, cryptocurrency. Bank Indonesia aja pusing untuk ngaturnya. Jadi teori hukum pembangunan intinya ada challenge yang lebih besar di samping yang ditulis oleh Pak Mokhtar dalam poin-poin ini. Sukar kita sekarang menebak perkembangan hukum itu. Kalau orang mengatakan ada the end of civilization, the end of macam-macam, the death of money, jangan-jangan nanti ada the death of law, the demise of law. Sedikitnya data empirik untuk analisis deskriptif dan preskriptif. Ini juga luar biasa. Orang hukum itu malas sebetulnya melakukan penelitian-penelitian yang empirik itu. Kita puas dengan penelitian-penelitian yang doktrinal kok sekarang ini. Coba kemarin itu Pak Mahfud ngomong itu tentang lingkaran hukum adat. Beliau masih mengutip 19 lingkungan adat von Vollenhoven. Coba. Ini betul. Lingkaran hukum adat, adat Reichskringen kita itu masih 19. Persis seperti digambarkan von Vollenhoven, abad terakhir 19 memasuki abad 20 itu. Lalu sukarnya indikator objektif tentang berhasil tidaknya pembangunan hukum, betul ini. Orang sekarang sudah ada teori-teori hukum tentang misalnya economic approach to law. Tapi pernah nggak kita membuat analisis-analisis seperti itu? Pembangunan hukum kita seperti apa? Seberapa kita bisa mengatakan bahwa undang-undang tentang tindak pidana korupsi itu berhasil untuk mensupport pembangunan hukum kita? Misalnya, itu kan pertanyaan-pertanyaan yang sangat realistis sebetulnya. Itu teori hukum pembangunan itu begitu. Jadi intinya saya ingin mengkritisi sebagai otokritik juga buat kita para akademisi. Ketika melihat teori hukum pembangunan, jangan jadikan itu sebagai teori yang dekoratif. Hanya bagus dalam tataran konsep, tapi sebetulnya nggak nyambung ini. Baik, saya memperkenalkan satu cara ya untuk melihat teori ini. Kalau kita perhatikan, Pak Mokhtar itu mengatakan teorinya ini sebenarnya kalau kita ilustrasikan seperti ini, kita menjadi makin sadar di mana posisi berdirinya Pak Mokhtar dan di mana kelemahan dari teori ini. Jadi kalau kita lihat, Pak Mokhtar mengatakan ini ada hukum law in the books ini. Di garis yang di tengah itu adalah garis hukum positif. Garis yang di bawah, garis yang horizontal ini adalah hukum dalam kenyataannya. Sementara hukum yang ideal itu di sini sebetulnya. Ini aliran hukum kodrat di sini. Jadi kalau ada yang mengatakan Pak Mokhtar itu lari ke aliran hukum kodrat, nggak benar sebetulnya. Karena aliran hukum kodrat itu lepas di sini. Kalau beliau sebagai positivistis, itu pasti mengasumsikan semua substansi aliran hukum kodrat, jangan Anda ragukan lagi, sudah dipikirkan oleh pembentuk undang-undang, sudah masuk ke dalam hukum positif itu. Maka tegakkan hukum. Anda tegakkan hukum, itu artinya Anda menegakkan keadilan. That's all. Berarti ketika beliau ingin mencari konteks of discovery, bagaimana beliau harus menerapkan hukum dalam masyarakat, beliau bermainnya di area yang sebetulnya tidak terlalu luas, hanya di sini. Bagaimana menghubungkan hukum positif dengan ini. Bisa kompromi? Bisa. Caranya gimana? Beliau membuat kompromi. Ya, beliau turunkan ke sini, garis ini. Jadi turunkan ke sini, sehingga hukum positifnya mungkin nggak seperti yang ideal di sini. Ada kompromi di bawahnya. Nah, berarti hukum itu ditegakkan tidak di dalam standar yang ditetapkan oleh hukum positif. Bisa turun agak sedikit gitu, ke sini gitu. Itu cara pemikiran beliau di situ. Jadi dengan demikian hukum yang ingin kita arahkan kepada pembangunan supaya masyarakat itu tertib harus seperti itu. Jadi kalau ini ada garis, tadi ya Bapak Ibu melihat ada garis, ada banyak garis. Jadi banyak garis itu menunjukkan itu sebetulnya konteks discovery beliau. Bisa saja titiknya tidak di sini, tapi ke sini. Nah, katakan ada garis imajiner di sini, garis. Kenapa? Karena kalau hukum ditegakkan secara ideal, persis seperti maunya undang-undang, maka terjadi ketidaktertiban sosial. Prakteknya banyak. Kita bikin undang-undang, kemudian orang ribut, itu kan banyak. Nah, disitulah nanti, sedikit demi sedikit, dengan sense of public service, aparat penegak hukum, termasuk hakim dan sebagainya,
perlu menggeser. Jadi garis yang tadinya garis imajiner yang lebih rendah dari standar ini sedikit demi sedikit makin diarahkan naik ke atas. Mengikuti maunya standar hukum positif itu. Itu sebetulnya law as a tool of social engineering yang diinginkan oleh Pak Mokhtar. Beda dengan sociological jurisprudence, karena kalau sociological jurisprudence bermainnya itu di putusan hakim, karena bagi mereka law itu adalah Smith's law, bukan hukum sebagai norma positif dalam sistem perundang-undangan. Nah, kita bisa mengerti kelemahan ini pasti ada, ya, yaitu misalnya konteks discovery beliau terlalu sempit, tidak main ke atas. Makanya saya menganjurkan harusnya ini jangan sesempit ini, harus naik ke atas ketika konteks discovery. Pandangan ini lebih cocok. Kalau kita pakai John Austin, ini cocok. Tadi ada beberapa slide yang saya skip, sebetulnya itu untuk membandingkan teori Mokhtar dengan teori Austin. Oke, saya kira ini nanti waktu saya akan alokasikan untuk tanya jawab saja. Saya kembalikan ke Bu Rina, silakan. Terima kasih Pak Sidarta atas paparannya. Kalau boleh dibuat notasi sedikit dari rangkuman Pak Sidarta. Sebenarnya Pak Sidarta itu menawarkan supaya membahas suatu teori atau konsep hukum, gitu ya. Kita harus juga melihat secara objektif. Kita tidak hanya mengapresiasi, tapi juga harus melancarkan kritik. Kenapa? Karena setiap teori yang ditawarkan itu pasti selain ada kelebihannya, juga ada kelemahannya. Nah, salah satunya tadi dari cara pandang lihat teori hukum pembangunannya Prof. Mokhtar, yang tadi di slide terakhirnya Pak Sidarta itu digambarkan dalam grafik, yang menunjukkan bahwa konteks of discovery-nya Prof. Mokhtar dalam penerapan hukum di masyarakat, menurut Pak Sidarta, itu masih kurang luas cakupannya. Nah, nanti itu dipemantik dalam sesi diskusi Bapak Ibu. Sekarang kami akan membuka sesi diskusi. Untuk sesi pertama, kami persilahkan untuk 3 orang. Sebenarnya di kolom chat sudah ada yang bertanya, namun sudah dijawab juga oleh Pak Sidarta, gitu, dengan memberikan linknya. Jika saya boleh, Mbak Rina. Oke, silakan. Ibu Mirna, Bapak Dr. Asep, ada satu lagi? Oh, Bapak, maaf tadi, Risi Mamora ya. Oke, kami persilakan dulu Ibu Mirna. Ya, baik, terima kasih Mbak Rina. Yang saya hormati Pak Dekan, Prof. Edi Pratomo, dan Pak Sidarta. Senang sekali pagi ini bisa mendiskusikan hal yang sangat penting dan mengingatkan pada beberapa agenda-agenda bersama yang kita usung di AFHI dan juga di teman-teman dosen. Jadi benar yang disampaikan oleh Pak Sidarta bahwa kita itu sedang di dalam proses yang unik di mana kita membangun keilmuan, termasuk keilmuan hukum itu tidak banyak didasari pada keberanian untuk berbeda. Karena itu cenderung kita ingin mencari pembenaran, kemudian mengkait-kaitkan dengan persoalan-persoalan yang menurut kita itu yang memang paling relevan, kemudian semua itu tidak bisa ditinggalkan dan lain-lain. Jadi eclecticism yang tadi disampaikan oleh Pak Sidarta itu adalah sebuah persoalan penting saya kira yang sekarang sedang terjadi dan itu melanda banyak pihak. Tetapi Pak Sidarta, saya juga mendengarkan tadi yang disampaikan oleh Pak Sidarta dan juga Prof. Edi, pagi ini saya tersentak sebenarnya. Artinya begini, kita melihat tokoh itu kan juga harus dilihat dari posisi peran dan situasi di mana beliau itu menghasilkan teori ataupun pandangan-pandangannya. Kalau kita lihat Prof. Mokhtar dengan teori hukum dan pembangunan, pada saat itu, mungkin saya keliru, tetapi saya lihat bahwa itu banyak dihasilkan dalam posisi beliau sebagai seorang teknokrat hukum, sebagai seorang birokrat, dan lain-lain. Jadi tentu ini tidak bisa dipisahkan dari lahirnya apa yang beliau teorikan itu. Karena itu, yang pertama, saya melihat bahwa eclecticism bagi seorang praktisi itu kadang-kadang tidak bisa terhindarkan. Karena seorang praktisi tidak bisa
sebebas ilmuwan lain untuk memilih mazhabnya, apalagi harus fanatik dengan mazhabnya. Kompleksitas persoalan yang harus dihadapi kadang-kadang mengharuskan seorang praktisi untuk meramu sesuai dengan tujuan yang harus dia capai. Saya membayangkan, apalagi dalam situasi rezim seperti itu, mungkin Prof. Mokhtar mengalami hal seperti itu. Mungkin Prof. Edi bisa nanti membantu kita memahami situasi kebatinan beliau pada saat itu. Itu pertama. Kemudian yang kedua, ketika membicarakan tentang teori hukum pembangunan, saya tertarik kemudian untuk bertanya, sebenarnya teori ini untuk apa sih? Beberapa teman aktivis ada yang sangat kritis menanggapi teori Prof. Mokhtar dan melihat bahwa teori ini dibangun adalah untuk melayani pemerintahan Orde Baru. Tetapi pertanyaannya, benarkah demikian? Di awal tadi, ini hal yang merimain saya pada banyak hal. Prof. Edi mengatakan, hal yang dilakukan oleh Prof. Mokhtar yang menarik adalah bagaimana ketika berbicara tentang hukum dan pembangunan itu mencoba untuk mengurangi sedemikian rupa kecenderungan rezim pada saat itu yang banyak menghasilkan produk-produk hukum yang sifatnya diskretif, kemudian juga lebih banyak nuansa politis seperti misalnya inpres. Ya kita tahu kecenderungan negara hukum zaman Orde Baru kan seperti itu. Produksi undang-undang itu kan sangat sedikit dibandingkan setelah reformasi kan seperti itu. Banyak persoalan diselesaikan dengan inpres dan kepres. Nah, apakah betul Prof. Mokhtar ini sekedar untuk melayani pemerintahan Orde Baru atau beliau mencoba untuk membangun sebuah konsep dan praktik rule of law di masa Orde Baru yang saat itu kalau bahasanya Brian Tamanaha sangat prosedural, sangat tipis ya, bahkan terkesan rule by law. Nah, Prof. Mokhtar mencoba sedikit menggiring itu untuk menjadikannya lebih substantif, lebih thicker dan lain-lain. Karena itu beliau sampaikan ya harus melihat the living law, bla 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 seperti itu. Saya ini aja ya, ini pertanyaan gitu loh. Jadi sangat terbuka untuk kita diskusikan. Lalu, saya juga tertarik mengaitkan pandangan-pandangan Prof. Mokhtar ini dengan Lawrence Friedman, terutama legal culture. Pak Darto tadi juga sempat menyebutkan. Tetapi beda dengan yang biasa kita lakukan. Legal culture-nya Lawrence Friedman itu kan ada dua. Saya baca yang di blognya Binus yang ditulis Pak Darto juga. Ada yang external legal culture, ada yang internal legal culture. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Prof. Mokhtar sedang mencoba membangun internal legal culture sebenarnya, mencoba menteoritisasi sebuah internal legal culture dengan teori hukum dan pembangunan yang beliau sampaikan ini. Kenapa? Kalau saya melihat tadi yang disampaikan Pak Darto dengan diagram tadi, saya ngelihat tuh Pak Darto sumbu X-nya itu bukan masyarakat in general, gitu loh. Sumbu X yang saya mungkin ini imajinasi saya, tapi saya melihat dengan posisi Prof. Mokhtar, kelihatannya sumbu X itu adalah komunitas birokrasi. Karena itu kan beliau menggunakan Laswell dan lain-lain, public policy, karena beliau harus berhadapan dengan membuat kebijakan itu, sehingga komunitasnya bukan komunitas in general, komunitas birokrasi. Karena itu dia akan berbeda nanti dengan yang tadi sudah kita diskusikan, bahwa law as a tool of social engineering itu adalah bukan to engineer the community in general, but untuk merekayasa birokrasi itu. Nah, jadi yang ketiga, kemudian pertanyaan saya, sebenarnya teori hukum pembangunannya yang disampaikan Prof. Mokhtar ini lebih tepat buat siapa sih? Kok saya setelah membaca ulang ya, kok saya lebih ngelihat ini kok lebih tepatnya kepada legal actors gitu loh. Nah, tentu ada perubahan-perubahan, ada dinamika, ada tantangan, termasuk juga dalam cara kita mengembangkan teori. Sehingga pertanyaan selanjutnya yang sekaligus juga untuk menutup pancingan diskusi ini, di 2021, apakah kita masih memerlukan teori seperti yang disampaikan oleh Prof. Mokhtar? Itu pertanyaan dasarnya.
Yang kedua adalah kalau ya, sebenarnya dengan tantangan yang ada seperti sekarang, itu apa yang bisa dibuat di dalam teori hukum pembangunan pada saat ini. Mungkin itu yang menarik bagi saya, dan saya ingin belajar nih dari Pak Darta dan juga dari Prof. Edi. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Rina. Terima kasih Ibu Mirna. Selanjutnya silakan Bapak Dr. Asep. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat saya Pak Sidarta. Salam hormat Prof. Edi. Saya hanya sedikit, mungkin ini diskusi juga. Teori hukum pembangunan itu mukhtar intinya ada 3 pemikiran mengenai konsepsi hukum, mengenai fungsi hukum, dan mengenai substansi hukum. Kalau bicara tentang konsepsi hukum, bahwa hukum tidak dilihat dari hanya kaidah yang disebutkan mukhtar, tetapi gejala budaya atau gejala sosial. Kalau bicara tentang fungsi hukum itu mukhtar mengatakan dia adalah sarana pembaharuan. Artinya hukum harus diciptakan di depan menjadi sarana yang mana masyarakat harus mengikutinya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah substansi hukum. Bicara substansi hukum dalam pembentukan, hukum itu dipengaruhi ada hukum netral dan hukum tidak netral. Persoalannya adalah bagaimana 3 konsepsi ini Pak Mukhtar ini saya lihat tidak dikaitkan dengan ideologi centralisme law. Nah, ini yang menarik. Apakah teori Pak Mukhtar itu dia beracu pada primary support, nilai-nilai yang ada dalam negara? Nah, itu tidak terlihat. Nah, sekarang ini banyak produk-produk undang-undang yang dibuat. Mahkamah Konstitusi bisa membatalkan apabila bertentangan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar. Ini adalah terobosan yang baik. Bagaimana konsep Pak Mukhtar ke depannya? Apakah masih, tadi saya sepakat dengan Bu Rina, apakah masih relevan? Sedangkan kalau perkembangan hukum itu sangat dipengaruhi dengan perkembangan teknologi, kemajuan jumlah penduduk, dan lain sebagainya. Nah, sekarang teknologi begitu berkembang. Apakah bisa mengantisipasi perkembangan-perkembangan yang ada, khususnya terkait dengan perkembangan teknologi yang sulit untuk diprediksi ke depannya? Itu saja yang saya inikan. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Asep atas pertanyaannya. Selanjutnya kami persilakan Bapak AP Simamora untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang Pak Sidarta. Saya mahasiswa Bapak dulu tahun 2015 di UI. Pertama saya rasa sangat tepat dan kita harus apresiasi dan setuju dengan pendapat Pak Sidarta tadi bahwa penghargaan terhadap Prof. Mukhtar Kusuma Atmaja harus dilakukan melalui kajian-kajian kritis terhadap pemikiran beliau. Jadi kecintaan kita kepada beliau itu harus dengan mengkritisi pemikiran beliau sehingga bisa menjadi sarana untuk terus didiskusikan. Kemudian Pak Sidarta juga tadi banyak menjelaskan dan juga bahkan mengajukan beberapa pertanyaan yang perlu dijawab barangkali ke depan. Salah satunya adalah apakah misalnya ketika teori hukum pembangunan ini, tadi Pak Sidarta mencoba membenturkan antara apakah teori hukum pembangunan ini dalam pengertian hukum sebagai untuk menjaga ketertiban atau hukum sebagai sarana rekayasa. Karena Pak Sidarta tadi coba membenturkan keduanya. Tapi menurut saya ketika hukum pun sebagai untuk menjaga ketertiban, dia tidak harus selalu dimaknai sebagai status quo. Kenapa? Karena hukum sebagai alat untuk menjaga ketertiban bisa dimaknai dalam konten atau substansi hukum itu ketika dibuat dia mampu menjaga ketertiban itu. Kemudian tadi mengomentari sedikit tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Safitri bahwa
kita juga tidak perlu fanatik terhadap satu school of thought, itu betul. Kalau kita lihat misalnya Rudolf von Zering juga, dia berubah dari aliran sejarah menjadi ke sosiologal misalnya, dengan teorinya interest jurisprudence. Tapi pertanyaan saya kepada Pak Sidarta adalah, ketika Pak Prof. Kusuma Atmaja menggagas teorinya ini, sebenarnya yang ada di benak beliau itu teori pembangunan ini, pembangunan apa sih? Itu yang pertama. Karena kalau kita lihat dari linguistik dulu ya, perspektif linguistik, teori hukum pembangunan. Teori kalau kita sebut teori hukum pembangunan kan sebenarnya kan ini kan teori hukum. Berarti dia kan sebenarnya arahnya ke lebih condong ke doktrinal. Tetapi ketika sudah kalau kita lihat hukum pembangunan, maka dia menjadi kehilangan doktrinalnya. Dia menjadi sifat tertutupnya menjadi hilang. Karena pembangunan itu kan banyak sekali di masyarakat. Apa pendapat Prof? Pendapat Pak Sidarta? Terima kasih. Saya silakan Pak Sidarta deh duluan. Oke, baik. Bu Mirna, terima kasih. Udah lama nggak dengar suaranya. Jadi kita memang sepakat bahwa teori Pak Mokhtar ini punya sukses story ya. Nah, pertanyaan teman-teman itu kayaknya lebih ke bagaimana aktualisasi dari teori ini dan kegunaannya mungkin di masa yang akan datang. Apakah masih bisa relevan atau tidak untuk kita pakai persis seperti desain awal dari teori ini. Kalau teori ini kita redesign, saya pikir itu beda lagi ya. Tapi kalau kita ingin kembali kepada konsep-konsep awal dari Pak Mokhtar, ini mungkin ada beberapa catatan. Sebab kalau kita melihat teorinya hermeneutik ya, teori hermeneutik itu kan ada beberapa model ya. Ada yang membaca teks. Kalau kita anggap teori Pak Mokhtar sebagai satu teks, kita melihat teksnya di kehidupan Pak Mokhtarnya yang kita cek. Jadi kita meneliti Pak Mokhtar ini siapa sih sebetulnya? Beliau adalah seorang ahli hukum yang kita tahu pernah disingkirkan pada era Orde Lama, kemudian dipanggil kembali oleh Pak Harto, diminta bantuannya. Kalau ada tim teknokrat ekonomi seperti JB Sumarlin, Radius Prawiro, mungkin itu ya, Emil Salim mungkin masuk ke dalam kelompok itu. Nah, untuk hukumnya ini Pak Mokhtar sebetulnya tokoh utamanya. Untuk timnya Pak Harto ketika itu. Itu kalau kita ingin membaca pikiran beliau, kita nggak bisa lepaskan dari siapa figur Pak Mokhtar. Bisa juga kita melihat konteks sejarah ketika Pak Mokhtar menyampaikannya. Kita lihat konteks ruang dan waktu ketika teori itu disampaikan. Jadi bukan melihat sosok si pengemukanya, tapi melihat ruang waktu di sekitar dia. Kalau kita nggak bisa secara persis membaca itu, kita bisa meneliti teorinya Pak Mokhtar ini dengan melihat hubungan Pak Mokhtar sebagai penulis teks ini dengan penulis teks yang lain, dengan membaca teks-teks yang ada di sekitar beliau gitu. Penulis-penulis hukum pada masa itu seperti apa sih menulisnya di era Pak Mokhtar? Ada nggak dialog antara Pak Mokhtar dengan tokoh-tokoh di luar itu? Setahu saya dulu BPHN tuh rajin membuat seminar hukum nasional. Nah, kita bisa membaca bagaimana dialog teks ketika itu, sehingga kita bisa membaca lebih persis, tidak hanya membaca teks pemikiran Pak Mokhtar ansih, tapi juga melihat bagaimana orang merespon teori-teori Pak Mokhtar pada masa itu. Atau kita melihat kondisi sekarang, bagaimana sekarang kita menafsirkannya dengan menggunakan kacamata kita sekarang. Nah, bergantung posisi kita di mana, kita mau berdiri di mana melihat teori Pak Mokhtar. Itu yang pertama ya. Jadi dalam pemikiran hermeneutik sah-sah saja mau berangkat dari titik pijak yang mana. Nah, ini teori untuk siapa? Ini sebenarnya sama dengan pertanyaan Pak Simamora ini. Ini terakhir itu, ini pembangunan apa gitu kira-kira gitu kan. Betul bahwa beliau tidak mengatakan ini bukan teori hukum, ini teori hukum. Ketika itu saya tanya, kalau dikasih nama teori hukum Pancasila gimana Prof Mokhtar? Kata beliau kayaknya kurang pas. Bahkan beliau mengatakan dikasih teori saja saya masih ragu. Saya ingat beliau mengatakan itu. Saya punya rekamannya ya, tapi rekaman dulu kan masih pakai pita gitu ya, yang pita kaset gitu. Jadi beliau mengatakan ini kalau mau dikasih teori kayaknya beliau ragu. Kalau mau dikasih pendekatan oke lah. Jadi sebenarnya teori hukum pembangunan, apalagi mazhab hukum Unpad itu sebetulnya bukan dari beliau penamaan itu,
Tapi beliau mengamini ya. Jadi kalau beliau tidak menolak kan dalam hadis juga boleh kan. Kalau perilaku itu didiamkan itu artinya setuju gitu. Jadi beliau ketika ada yang mengatakan ini teori hukum pembangunan, beliau oke-oke aja. Katanya lebih cocok kalau disebut itu. Cuma kita harus tahu bahwa teori Pak Mokhtar ini konon ya. Karena kalau kita lihat di GBHN kan nggak pernah ada statement seperti itu. Ini menjadi hukum sebagai sarana pembangunan itu sudah beliau ungkapkan tahun 76 ya. Kemudian masuk ke GBHN kata-kata itu, terminologi itu masuk ke dalam TAP MPR tentang garis-garis besar haluan negara itu tahun 78. Nah, kita tahu kalau garis-garis besar haluan negara yang di dalamnya itu berbicara tentang tidak hanya pembangunan hukum, kita paham bahwa sebenarnya hukum di sini posisinya sebenarnya kalau saya mengatakan lebih sebagai subordinat dari pembangunan yang luas gitu. Jadi ini bukan hanya teori pembangunan hukum, ini teori pembangunan pada umumnya dan hukum di situ menjadi semacam motor, salah satu motor penggerak dari itu. Dia tidak dalam posisi yang menghambat. Karena orang hukum itu kan di mana-mana dianggap senang yang konservatif. Makanya ada ungkapan kill all the lawyers. Kalau ingin mau merubah sesuatu, bunuh dulu para lawyers. Karena mereka membawa pemikiran konservatif. Nah, Pak Mokhtar tidak mau seperti itu. Hukum tidak boleh menjadi faktor penghambat. Hukum harus menjadi faktor yang konstruktif untuk bisa ikut membangun pembangunan hukum nasional. Kira-kira begitu ya. Ini menarik. Apakah social engineering ini sebenarnya dalam konteks Pak Mokhtar lebih ke bureaucratic engineering? Jadi law as a tool of bureaucratic engineering. Saya pikir ini bisa dicoba sih Pak Bu Mirna kalau mau mengemukakan itu. Ini kan sebenarnya Pak Romli yang mengatakan ini lebih ke sana harusnya. Teori Pak Mokhtar jilid 2 ini lebih ke sana. Masuk ke birokratik. Tapi kan kita tahu kalau beliau menyebut birokratik harusnya jangan menggunakan kata sosial. Kata sosial itu dan konteksnya ketika dibawa ke GBHN pasti ngomong bukan hanya sekedar bureaucratic engineering. Ini sebetulnya adalah pembangunan nasional secara total kan. Walaupun betul bahwa strategi awalnya harusnya bermain di situ ya. Karena orang Indonesia itu kan senang keteladanan gitu. Kalau aparat penegak hukumnya yang disebut dengan internal legal culture-nya sendiri belum berkembang, bagaimana harus menertibkan orang lain? Kalau sapunya sendiri kotor, bagaimana bisa menyapu halaman supaya bisa jadi lebih bersih? Kira-kira begitu. Jadi saya merasa benar bahwa Pak Mokhtar mungkin ya berusaha untuk sedikit kalau menggunakan konteks Brian Pamanaha itu menebalkan dan mensubstansialkan peran dari negara hukum kita ketika itu. Yang notabene pada masa itu mungkin aspek-aspek diskresionarnya lebih tinggi gitu. Karena kita tahu bahwa presiden itu kan punya kewenangan yang sangat kuat pada era Orde Baru gitu dibandingkan dengan kondisi yang sekarang. Saya kira itu untuk pertanyaan dari Bu Mirna ya. Mudah-mudahan penafsiran beliau bisa menjadi bahan diskusi lagi. Untuk Pak Asep, ini soal tidak dihubungkan dengan ideologi. Ketika kami menulis buku Mokhtar Kusumaatmadja dan Teori Hukum Pembangunan, kami minta Pak Lili Rasidi untuk menulis. Tulisan beliau ini sebetulnya adalah hasil wawancara saya dengan beliau yang kemudian saya tulis ulang. Jadi kata-katanya sebenarnya kata-kata saya, tapi pemikiran dari Pak Lili ya. Nah, Pak Lili melihat memang ada kecenderungan Pak Mokhtar pada awal-awal beliau mengemukakan teori hukum pembangunan beliau, itu tidak ada kaitan dengan Pancasila. Beliau jarang sekali ngomong Pancasila. Tetapi pada tulisan-tulisan beliau terakhir, misalnya ada satu tulisan beliau yang dimuat di jurnal Pro Justisia, jurnalnya Fakultas Hukum Unpar ya, itu beliau ngomong tentang filsafat hukum Pancasila. Jadi kata Pancasila sendiri sudah menurut Pak Lili Rasidi itu baru mulai muncul setelah beliau tidak menjabat lagi. Jadi semacam refleksi beliau tentang pemikiran hukum beliau yang harusnya ya itu lebih mengarah ke dimensi ideologis.
sayangnya kan kita memotret pikiran Pak Mokhtar itu tidak melihat adanya perkembangan dari waktu ke waktu ya. Beliau ketika menjabat seperti apa, setelah beliau tidak menjabat seperti apa, kemudian setelah sekian lama beliau tidak aktif lagi menulis, ketika kita bicara dengan beliau, ada nggak pergeseran pemikiran seperti itu? Ini sebetulnya PR bagi kita juga untuk membaca pikiran Pak Mokhtar, terutama untuk teks-teks yang terakhir yang beliau tulis setelah beliau tidak lagi aktif ya sebagai seorang birokrat. Kemudian untuk Pak Simamora ini, saya pikir sudah terjawab tadi ya, pembangunan apa ya. Apakah ini lebih ke kajian doktrinal? Kita tahu Pak Mokhtar kan mendapat kuliah S2 beliau itu sebenarnya menarik ya. Pak Mokhtar tuh seingat saya kuliah S2 sebelum S1-nya lulus itu. Ini bisa Pak Tandio yang tahu persis itu ya. Nah, di Amerika beliau banyak berkenalan dengan pemikiran Northrop. Bahkan buku Northrop itu ada tanda tangan Northropnya untuk beliau. Ditaruh di kantor law firm-nya MKK. Jadi silakan kalau ke MKK itu ada, kalau belum disingkirkan ya, itu ada buku Pak Mokhtar yang ada tangan Northrop di situ. Nah, kalau kita melihat pengaruh dari pemikiran Northrop itu kan menulis mengenai aspek budayanya itu tidak hanya Barat ya. Ada satu buku yang terkenal dari Northrop, ya Meeting of East and West kalau nggak salah ya, buku yang beliau tulis itu. Itu kan menunjukkan bagaimana sebetulnya empati dari Northrop tentang apa yang disebut dengan living law itu untuk daerah-daerah yang ada di timur ini, yang dalam konteks Barat seringkali dianggap sebagai kelompok masyarakat yang belum beradab, gitu, yang uncivilized. Jadi yang disebut dengan beradab, yang disebut dengan modern itu harus Barat. Gitu. Nah, di sini sebetulnya Pak Mokhtar sudah mulai merasa tertarik dengan pikiran Northrop. Kalau melihat dari aspek itu jelas, Pak Mokhtar percaya bahwa hukum itu tidak boleh hanya terperangkap pada kungkungan kaidah. Di situ ada lembaga, ada proses. Ketika beliau ngomong begitu kan sudah menunjukkan bahwa beliau tidak mengatakan hukum itu sebagai kaidah yang paling tinggi, ada kaidah lain di luar itu. Tetapi Pak Mokhtar tadi saya setuju dengan persepsi bahwa beliau harus berkompromi dengan keadaan. Bahwa pada era itu ketika orang lagi bicara tentang pembangunan, hukum harus punya kontribusi terhadap pembangunan itu. Walaupun itu tidak boleh menjadi semacam senjata satu-satunya atau selama-lamanya seperti itu. Harus kita posisikan pembangunan hukum itu sebagai suatu strategi pembangunan. Jadi membuat satu teori yang strategik. Untuk apa? Untuk menyikapi konteks yang terlalu kental nuansa ekonominya. Sebab tolok ukur keberhasilan pembangunan menurut versinya Pak Harto itu hanya trilogi pembangunan itu. Coba kita lihat trilogi pembangunan itu kan nggak ada nyebut-nyebut hukum di situ. Tentang ya pertumbuhan setinggi-tingginya bla 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 begitu kan hanya itu. Tolok ukurnya ekonomi. Nah, tolok ukur hukum itu apa? Nggak masuk. Paling hanya dimasukkan beberapa pokok bahasan di dalam GBHN. Ketika ngomong GBHN, nah itu masuk sebagai sarana pembaruan sosial itu. Jadi intinya saya ingin mengatakan betul bahwa kita harus membaca pikiran Mokhtar, boleh jadi harus dengan kacamata ketika beliau ada di sana. Dalam konteks ketika beliau masih menjabat. Pak Mokhtar adalah salah satu tokoh yang beruntung sebetulnya. Karena beliau akademisi yang sekaligus seorang pejabat yang bisa mengeksekusi pemikirannya. Kalau dibandingkan dengan Pak Sachipto Raharjo bukan seorang yang bisa mengeksekusi karena beliau bukan pejabat langsung yang terlibat di situ. Tapi kalau Pak Mokhtar lebih lama memegang portofolio di bidang hukum, kemungkinan akan berbeda ya. Ya berhasil beliau tentunya sebagai seorang Menteri Luar Negeri dengan 2 periode itu tentunya ada sukses story yang lain ya. Tetapi saya pikir kalau teori hukum pembangunan itu akan jauh lebih aplikatif dan bisa kita lihat wujudnya kalau beliau mungkin memegang lebih lama portofolio di bidang hukum. Saya kira itu jawaban saya sementara, Bu Rina. Oke, terima kasih. Jika masih ada pertanyaan, persilakan satu penanya lagi. Bapak Ibu, jika ada yang mau bertanya. Seperti yang tadi diutarakan oleh Pak Sidarta, bahwa no respond is a respond, jadi diam itu saya anggap respon, tidak ada pertanyaan lagi. Oh ada, dari Pak Widodo, silakan Pak Widodo. Ya, terima kasih. Makin seru ya diskusinya. Jadi apakah
pemikiran Pak Mokhtar tentang teori hukum dan pembangunan juga dipengaruhi perselisihan ideologi pada masa itu, terutama tahun 70-an, terutama berkembangnya teori-teori developmentalism, seperti kalau di ekonomi, kita mengenal teori the five stage scheme-nya Rusto misalnya, 5 tahap, misalnya dari masyarakat tradisional, prasyarat menuju tinggal landas, kemudian ke tinggal landas, hingga ke masyarakat konsumsi tingkat tinggi misalnya. Atau teori need for achievement-nya McClellan, atau teori Harold Domar misalnya, tabungan dan investasi. Semua teori-teori itu masuk dalam payung teori pembangunan atau developmentalism untuk menghadapi teori-teori kiri, misalnya teori ketergantungan, Samir Amin, dan sebagainya. Nah, apakah Pak Mokhtar yang pernah belajar di Amerika mengembangkan teori hukum dan pembangunan dalam rangka perselisihan ideologi? Tentu sekarang volume ideologi pada masa milenial ini mulai meredup. Nah, saya membayangkan apakah pada masa itu, ini pertanyaan saya, apakah menjadi bagian dari perselisihan ideologis antara kiri dan kanan, antara kapitalisme dan sosialisme. Dan tentu chemistry teori hukum dan pembangunan lebih dekat ke negara-negara pengusung kapitalisme. Terima kasih. Terima kasih Mas Widodo atas pertanyaannya. Silakan Pak Sidarta untuk menanggapi. Sebagai suatu teori yang diterima menjadi bahan diskursus ilmiah, dia harus bisa melepaskan diri dari kaitan ideologi. Marx pun sebenarnya kita harus melihat dia sebagai seorang teorinya Marx, bukan sebagai seorang Marxisme yang ideologis. Harusnya begitu. Artinya Mokhtar, kalau ingin kita kaji secara ilmiah teori beliau, kita harus melepaskan dulu dari baju-baju ideologis itu. Ideologi kita butuhkan dalam rangka untuk menerapkan teori itu ketika bersentuhan dengan problem-problem konkret. Misalnya saya ambil contoh begini ya. Ada aliran hukum kodrat, ada positivisme hukum, ada sociological jurisprudence. Pertanyaan saya, apa betul teori-teori itu harus kita perlakukan sebagai ideologi? Kalau itu kita lakukan, repot kita. Kalau saya jadi pengacara, saya akan kalah. Karena kalau saya ingin membela masyarakat adat, terus saya bilang, saya adalah seorang positivistis. Bagi saya, sekali positivistis, tetap positivistis. Ya gimana mau membela masyarakat adat kalau saya pakai positivisme hukum yang formalistis itu? Ya saya harus lari ke mazhab sejarah. Karena bagi saya mazhab sejarah lah yang bisa menaungi cara berpikirnya masyarakat hukum adat dengan hukum-hukumnya yang sudah mendahului hukum negara itu. Dia sudah ada sebelum ada hukum positif. Kira-kira begitu. Nah, artinya jangan perlakukan suatu teori itu sebagai ideologi, kecuali ketika kita harus menyelesaikan satu kasus konkret. Mungkin kita bisa mengatakan, ini harus didekati dengan satu senjata tertentu untuk mengatasi satu problem itu. Jadi teori itu memang dia seperti suatu jendela mental ya. Jadi dia ada mental framework. Teori, semua teori begitu. Ini kalau kita sepakat ya, pemikiran Pak Mokhtar adalah satu teori. Kalau kita sepakat berarti kita harus mengunci dulu. Jadi seperti jendela itu kita bikin bingkainya dulu. Sehingga daun jendela itu hanya bergerak di dalam bingkai itu. Kalau kita punya asumsi di luar bingkai itu, jangan salahkan Pak Mokhtar dengan teorinya. Karena teorinya memang hanya dimain di dalam bingkai. Asumsi-asumsinya harus dalam bingkai itu. Nah, di mana yang keluar dari bingkai itu? Ya mungkin ruang dan waktu. Tantangan-tantangan yang berubah itu bisa saja mengharuskan kita memperlebar frame berpikir itu. Bingkai jendelanya kita perlebar. Sehingga bisa mengcover asumsi yang lain. Nah, tapi kalau ideologi itu punya kecenderungan kayak tadi kan, dia selalu membenarkan dirinya sendiri itu kan. Semua ideologi kan punya penyakit seperti itu. Dia selalu membenarkan dirinya sendiri. Kalau kita mengatakan Pancasila itu ada ideologi bangsa kita, ya pasti semua ideologi di luar Pancasila ya jelek. Karena dia genetivis, subjektivis. Begitu aja cara berpikir. Ibarat seperti kacamata itu, saya hanya pakai kacamata untuk melihat. Kalau kacamata ideologi saya itu warnanya hijau, ya semua saya lihat hijau. Walaupun Bapak Ibu pakai baju putih pun bagi saya hijau itu. Karena genetivis, subjektivis itu. Tapi teori
Nah, karena ini teori kalau ingin kita jadikan sebagai sasaran kritik dan sebagainya untuk menjadi pisau analisis, kita harus lakukan posisi yang lebih netral dia. Artinya dia berangkat dari satu pisau analisis untuk keperluan kita mengkaji suatu research question kan. Dan pilihan teori itu juga tidak boleh arbiter, harus sesuai dengan research question kita. Apa rumusan masalah yang mau kita jawab, jangan-jangan nggak cocok dengan teori Pak Mokhtar. Ganti dengan teori yang lain, karena teori pertanyaan kita nggak cocok dengan teori itu. Jadi kita nggak bisa fanatik dengan satu teori. Kalau kita perlakuan sebagai teori, tapi kalau ideologi nggak bisa. Ideologi itu sudah membelenggu kita. Kalau kita mengaku orang Indonesia nggak pakai Pancasila ya salah. Nah, saya kalau dikatakan bahwa di luar itu ada ideologi tentang pembangunan dan sebagainya, ya mungkin saya lebih cenderung mengatakan mungkin paradigmanya ketika itu begitu ya. Misalnya teori Rostow. Kan kita bicara, Pak Harto kan berkali-kali bilang, tahun sekian kita harus take off, tinggal landas. Orang seusia saya itu sering sekali mendengar era Indonesia tinggal landas itu, zaman itu sering diungkapkan, ditunjukkan. Tidak pernah kita sadar berapa banyak yang tertinggal di landasan. Pokoknya kita berpikirnya begitu. Sekarang kita menyadari kan kondisi nggak seperti yang kita bayangkan dengan itu. Kalau kita jadikan ideologi kan kacau. Tapi itu semacam paradigma, ketika itu sedang naik daun teori itu. Ya udah kita terima. Jadi diskusi kita hari ini sekaligus, maksud saya itu ingin membuat kita lebih arif ketika melihat satu tawaran pemikiran. Bahwa tawaran pemikiran itu sebenarnya adalah satu challenge bagi kita sebagai seorang akademisi, peneliti, atau siapapun pemerhati hukum harus merasakan, ini teori yang menarik, tapi kita harus tahu asumsi-asumsinya, landasan pilar-pilar filosofisnya seperti apa. Nah, baru kemudian kita tahu, kita bisa lebih netral ketika mengkaji satu teori. Dengan tentu saja tahu bahwa tidak ada teori yang seperti kotak Pandora yang bisa menjawab semua hal. Kira-kira itu Pak Cawit dari saya. Bapak Ibu, ini sudah jam 12.17. Sesuai rundown, seyogyanya kami menutup sesi diskusi. Jika nanti pertanyaan bisa ditanyakan via kami panitia, atau kalau misalnya sudah kenal dengan para pembicara bisa langsung ditanyakan saja Bapak Ibu. Sebelum menutup, izinkan saya untuk menyimpulkan hari ini, walaupun mungkin tidak terlalu komprehensif gitu, karena menurut kami nanti kita perlu juga duduk bersama melakukan diskusi-diskusi yang fokus untuk bisa memotret pemikiran Prof. Mokhtar. Tadi sudah dipantik oleh Pak Sidarta, dan akhirnya diskusi ini menghasilkan pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang bagaimana seyogyanya kita memotret pemikiran Prof. Mokhtar yang harus sesuai dengan konteks, posisi dan peran yang tadi disebutkan oleh Ibu Mirna, juga bagaimana kesesuaian pemikiran atau konstelasi pemikiran Prof. Mokhtar itu dengan nilai-nilai yang berkembang pada saat itu. Terima kasih Mas Henry. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir.